Halo semuanya, kita baca kitab suci dulu. Ibrani 10 mulai ayat 1 sampai 10 kita baca. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, yang bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang memperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau hendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban kebakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendakmu ya Allahku." Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sampai 10 kita baca. Saat kita membaca kitab Ibrani, memang ini tidak sama sekali sulit dan juga gampang dimengerti semuanya. Tapi banyak orang memahami dan berusaha mengerti dan mengertikan dengan konsep yang mereka pikir sendiri. Itu ya tabrak dengan kitab suci. Dan saat Yesus datang di dunia ini dan ia menghapuskan dosa kita, inilah apa yang isi firman-Nya. Tapi setelah kekristenan menjadi korup, lalu banyak pimpinan-pimpinan agama dan gereja mereka merencanakan bagaimana mereka dapat memelihara jemaatnya. Saat saya melayani di dalam gereja, sering saya bertemu seseorang pendeta, ada yang sering berkata begitu. Ya, aku ini adalah seorang yang rohani dan beriman dan banyak yang dapat menerima iman daripadaku. Atau seseorang yang punya hati seperti begini, mereka langsung dan cepat sekali masuk ke dalam korup. Mereka mempunyai hati yang mempercaya dirinya sendiri. Di dalam kehidupan rohaniku, ada apa yang baik daripada yang lain adalah saya adalah seorang yang tidak mempunyai apa-apa yang lebih baik dari yang lain. Dari 1 sampai 10, jika saya melihat 100, ya semuanya saya tidak bisa menemukan diri sesuatu yang baik daripada yang teman-teman yang lain. Tahun 62 setelah saya menerima pengampunan dosa dan dilahirkan kembali, saya ingin mau hidup untuk Injil Yesus, tapi kakak perempuanku mencegahnya. "Hei kamu Oksu, kamu jangan berusaha menjadi hamba Tuhan." Saya juga berpikir tidak. Dan terkadang ada yang seminar dan KKR terjadi di gereja kami yang di desa dulu. Dan para pendeta-pendeta dari kota-kota besar ajak dan dengar firman olehnya. Dan saat saya dengar firman-Nya, kelihatannya dia adalah orang yang hebat sekali. Tetapi bagi dia, aku ini adalah bukan orang apa-apa. Jadi aku tidak sama sekali berpikir bahwa akan bisa menjadi pendeta. Sungguh anugerah Tuhan, tahun 63 saya bisa masuk sekolah teologi, sekolah misionaris. Setelah saya lulus daripadanya pun saya akan bisa melayani sebagai pendeta, aku tidak bisa membayangkannya. Sebab itu tidak ada yang mengajak saya untuk melayani di gerejanya juga. Tapi hanya tidak mau pulang ke kampung dengan bukan apa-apa. Jadi saya datang di kota namanya desa namanya Apkoktong.
Selama 9 bulan saya tinggal di sana dan saya dapat mengalami Tuhan yang sungguh hidup. Banyak sekali. Jika saya berpikir ulang, ya kemungkinan sempat mati kelaparan selama 9 bulan waktu itu dan tidak ada yang bisa membantu di desanya. Hanya beberapa butir kentang yang saya terima aja. Tapi selama 9 bulan saya tinggal di sana, dengan anugerah Tuhan, saya tidak mengulurkan lengan kepada yang lain, tetapi yang dengan bantuan Tuhan saya bisa hidup dengan baik-baik di situ. Satu ketika seorang saudaraku berjalan dan kunjungi di tempat saya. Lalu dia kasih sedikit uang ke saya. Itu uang memang tidak begitu besar. Dengan ini jika saya beli beras, mungkin ya itu tidak akan tahan beberapa hari. Tetapi jika saya beli jelai, tapi itu lebih banyak. Tapi dan juga jika saya beli gandum lebih banyak, beberapa kali lipat daripada jelai juga. Jadi jika saya membeli gandum dengan uang sama dengan beli beras, bisa tahan lama. Ini begitu saya tinggal di situ, saya tidak sama sekali meminta tolong kepada orang-orang yang lain, hanya mengandalkan Tuhan dan tinggal di sana. Dan sampai sekarang, saya masih merasa heran bagaimana saya hidup di sana. Saat saya keluar dari kota desa Akoktong karena pusat misi kami pindahkan saya di kota yang lain, apa yang saya berpikir adalah, aduh, aku tidak akan mati di sini. Awalnya, kemungkinan aku akan bisa mati di sini kelaparan, tetapi selama 9 bulan, hati itu tidak menguasai di dalamku. Jika menguasai hatiku, aku akan kabur kan? Tidak sama sekali saya berpikir tentang gitu. Terkadang yang heran, Tuhan kasih makan kepadaku. Dan saya selalu pergi ke pasar untuk menginjili. Suatu ketika saya turun sedikit jauh dari jalannya karena saya mau kencing, sedikit bawah di jalannya. Di sana ada banyak stroberi hutan, sekitar ada orang yang menjaganya, ada yang membesarkannya. Ini jauh dari jalan. Dan dari jalan nggak bisa kelihatan, tapi diturun dari jalan bisa kelihatannya. Akhirnya setelah saya makan semua, ya jam pasar buka itu sudah tutup. Nah seperti begitu, saya selalu merasa syukur hidup di sana. Memang banyak kali saya nggak bisa makan di situ. Walaupun begitu, Tuhan menuntun aku, itulah yang luar biasa. Dulu saya tidak sama sekali berpikir bahwa aku melakukan baik kepada sesuatu. Tidak ada yang baik yang saya bisa berbuat. Tapi dengan begitu Tuhan merendahkan hatiku. Dan biar saya dapat mengandalkan Tuhan saja. Dan jika begitu, bagaimana Tuhan menuntun aku dan membantu aku dapat memberitahukan kepada saya. Saat saya melayani desa Damajang Pali, itu sangat-sangat menarik kepada saya. Ada seorang Sim Jae-yeol, Kim Jong-yong, saudara-saudara ini dapat menerima keselamatan. Kemudian Tuhan memberikan banyak berkat. Akhirnya, banyak kerja-kerja Tuhan yang banyak yang membantu saya. Dan itu pun ya heran sekali tidak bisa menyatakan dalam kata-katanya. Kemudian saya masuk ke tentara. Memang rata-rata umurnya hampir sama kan? Dan setelah masuk ke tentara dan tinggal di sana, dalam tentara pun aku ini adalah sudah jauh berbeda dari prajurit yang lain. Waktu saya masuk ke tentara, saya hanya membawa uang sekitar 5.300 dan 5.000 itu adalah yang uang kertas. Lalu saya tempel itu di belakang kitab. Saat saya melihat kesulitan temanku ada di dalam tentara, saya kasih uang 5.000 kepadanya.
Dan kemudian setelah saya membuat cap meterai, setelah bayar, terima uang kembalian 300 rupiah. Dengan itulah yang saya membawa masuk ke dalam tentara. Dan juga saat itu Tuhan membantu saya luar biasa. Sebelum saya masuk ke tentara, hari itu saya ada di dalam pusat misi kami. Ini sudah pas waktunya harus masuk ke tentara, tapi kebetulan ada pertemuan doa itu tidak selesai. Tapi sebelum masuk ke tentara saya harus salam kepada mereka kan. Jadi saya menunggu sampai selesai. Akhirnya telah 1 jam dari yang lain. Jadi yang lain prajurit yang direkrutkan sudah berkumpul. Lalu misioneri kami antara saya dengan mobilnya sampai ke tempat barak itu. Tapi ini tidak boleh masuk. Tapi ini orang asing. Jadi ya penjaga nggak tahu, hanya biarin mobil itu yang sama saya masuk dan semuanya tahu. Lihat aku turun dari mobilnya. Ada seorang officer panggil ke saya, kamu adalah yang naik mobil sampai sini kan? Oh iya betul. Dan mungkin dia berpikir aku adalah anak dari orang kaya. Lalu dia berkata, oke, aku akan memposisikan kamu di tempat yang terbaik. Oh baik, terima kasih, saya jawab. Karena jika kamu datang di tempat yang dekat dari Korea Utara akan menjadi sulit, dia berkata terus. Akhirnya dia meminta uang, bilang kasih 100.000. Tapi memang nggak, dia sama sekali ada 100.000 kan. Jadi saya bilang aku tidak punya apa. Lalu dia kasih 770.000, 50.000. Akhirnya dia tanya, kamu punya berapa? Dia tanya. Saya bilang, waduh, sekitar saya punya 300 saja, saya bilang. Dan memang di tentara tidak ada yang orang membawa hanya 300 saja. Awalnya, pada saat saya salam kepada orang-orang yang tua di desa kami, mereka kasih uang. Akhirnya punya banyak uang dulu. Tapi zaman yang lalu, di gereja yang saya melayani, banyak yang tidak punya kitab. Lalu saya membeli banyak kitab dan mengirim beberapa pos kepada saudara-saudara di gereja kami. Hanya saya membawa 300 rupiah ke tentara. Dan ditanyain, berapa yang kau punya? Saya kira iya, kira-kira 300 yang punya saya. Lalu dia kira aku bercanda. Memang tidak ada orang yang hanya membawa uang begitu kecil aja. Tapi saya tidak merasa tidak apa-apa, walaupun saya tidak punya uang. Tapi mulai saat itu, Tuhan mulai kerja di dalam hatiku dengan dahsyat. Saya merasa syukur sekali setelah saya masuk ke tentara yang pelatihan telekomunikasi. Dan waktu itu, yang pusat keagamaan tentara, ada officer berkata, oh ya, kamu tolong sabar, karena kami masih ada kurang tenaga pendeta-pendeta di tentara, jadi kamu melayani di sana. Begitu saya menjadi seperti pimpinan agama Kristen di tentara. Dan setiap hari Sabtu, saya kumpulkan semua yang tentara prajurit yang baru masuk dan beritakan Injil. Itu menjadi sangat berbahagia kepada saya. Dan kemudian ada seorang officer tentang pendidikan. Melihat aku melakukan itu, dia merasa sangat-sangat heran. Lalu dia menyediakan kesempatan saya tinggal di tempat pelatihan. Jadi selama 3 tahun saya dapat menginjili di pusat pelatihan. Pada hari saya selesai dan jangka waktu melayani sebagai prajurit, saya berpikir jika Tuhan yang luar biasa ini tinggal sama aku, jika saya tinggal di dalam padang gurun atau tempat yang tinggi, ya tidak apa-apa, saya bisa hidup tahan sana, saya kira. Walaupun ya saya tidak punya apa-apa, tapi saya memutuskan diri akan datang di kota Gimcheon untuk menginjili. Lalu saya merasa semua yang disiapkan oleh Tuhan. Memang tidak sama sekali ada yang bisa membantu aku. Tetapi saya bisa tahan hidup tanpa mati kelaparan, hidup di sana, itu pun heran sekali. Semakin saya berpikir ulang, ya, mengandalkan Tuhan ini adalah paling baik daripada yang lain. Tapi banyak orang, mereka mengandalkan diri apa yang
punya dia, posisi dia, jabatan dia. Kalau begitu hati mereka menjadi sangat-sangat sepi. Tetapi jika orang hidup dalam iman dalam Kristus Yesus, walaupun kehidupan dia adalah dulu tidak baik, tetapi jika kita mulai percaya Tuhan saja, tidak sama sekali ada yang mustahil bagi Tuhan, ya kan? Jadi jika sungguh kita kerja dan hidup dengan iman, pasti Tuhan kerjakan melalui kita. Itulah apa yang saya mengalami banyak sekali. Nah, apa yang Tuhan kerjakan untuk kita adalah jika kita baca kitab, Tuhan sudah merencanakan akan melakukan hal-hal yang luar biasa untuk selamatkan kita daripada dosa. Dan untuk mengajar kepada kita bagaimana dia akan mengampuni dosa kita, dia tidak hanya memberi 10 hukum tetapi memberi ketentuan dan hukum persembahan korban juga. Dan persembahan korban pada saat mereka berdosa. Saat saya belajar tentang persembahan korban karena dosa di Imamat 4. Dan dari sana penuh dengan Imamat pasal 4 terisi dengan bagaimana melakukan persembahan korban penghapus dosa. Pertama, jika yang imam berbuat dosa, jika seluruh bangsa Israel berbuat dosa, atau kepala-kepala suku berbuat dosa. Dan terakhirnya seorang rakyat jelata, seorang biasa berdosa begitu. Keempat macam pengampunan dosa caranya sudah tertulis di situ. Jika kita membaca itu dengan baik-baik, sangat-sangat jelas kita dapat melihat hati Tuhan di sana. Persembahan korban karena dosa itu sebenarnya sesungguhnya Yesus datang, ia akan mati sebagai anak domba Allah. Inilah bayangan yang Yesus akan datang dan mengorbankan diri untuk kita. Saat saya membaca persembahan korban karena dosa di sini, seperti yang tadi saya sebutkan ada 4 macam. Pada imam berbuat dosa, dan kemudian umat Israel berbuat dosa, dan juga ada seorang pemuka yang berdosa, dan juga seorang laki jelata, orang biasa berbuat dosa. Memang dulu aku ini adalah seorang laki jelata biasa kan, jadi saya membaca persembahan korban untuk laki jelata. Ayat 27 berkata tentang susunannya, dan saya sudah ingat semuanya. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah berbuatnya itu seekor kambing betina yang tak bercela. Nah, sebab upah dosa ialah maut. Jadi korban itu, baik kambing, domba, lembu harus mati ganti orang-orang berdosa. Jadi dosa itu dihapuskan. Setelah saya membaca Alkitab ini seterusnya, dan imam itu meletakkan kedua tangan di atas kepala korban. Dan itu saya harus berhenti tentang di ayat di sini. Setahu saya, saat kita meletak tangan dan berdoa, saat kita mengangkat pendeta dan penatua. Tapi kambing, domba, betina yang ini bisa ekor binatang kan? Dia tidak akan terangkat sebagai pendeta, penatua. Tapi kenapa dia terima keletakan tangan dan begitu? Jadi kitab suci ini adalah sangat-sangat menarik. Karena seperti di dalam mesin ada semua bagian-bagian spare partnya sangat dibutuhkan. Seperti begitu, semua cerita-cerita ada di dalam kitab suci. Jika itu terhubung satu dengan yang lain, dapat menyatakan kehendak Tuhan yang luar biasa. Ya, seorang laki jelata berbuat dosa dan diberitahukan perbuatannya itu. Lalu dia harus membawa seekor kambing betina yang tak bercela. Lalu haruslah meletak tangan di atas kepala korban penghapus dosa. Nah, saya tidak bisa mengerti kenapa meletak tangan di atas kepala korban. Dan memang, ya, biasanya kita mau letak tangan dan berdoa saat kita angkat pendeta sama penatua dan majelis begitu kan?
Tapi kepada kambing domba, kenapa kita berdoa dengan meletak tangan kepadanya? Apakah binatang ini menjadi pendeta penatua? Tidak kan? Jadi saya tidak bisa memahami tentang hal ini. Dan saat itu, ya, ini saya harus berhenti. Kenapa harus meletak tangan dan berdoa? Meletak tangan di atasnya. Dengan begitu saya berusaha mencari dalam Alkitab, tetapi itu tidak dapat dijelaskan kepadaku. Tetapi yang menarik membaca kitab adalah apapun pertanyaan ada di dalam kitab, hanya selalu akan ada jawab di dalam kitab suci juga. Setelah saya menemukan ayat di dalam firman, itu bisa menjadi jawab dari yang lain, itu sangat-sangat menarik. Imamat pasal 4 mulai ayat 27, ini adalah cara bagaimana menerima penghapus dosa dengan meletak tangan di atas kepala korban. Pasal 4, 5, 6, 7, 8 seterusnya. Akhirnya 10 sampai 15, 16 ayat akhirnya tiba. Nah ini bedanya berapa pasalnya? Ke-12 pasal hanya bedanya kan? Di dalam ke-12 pasal keberbedaan, ya, dari pasal 16 dan pasal 4 di kitab Imamat itu, ya memang itu tidak jauh, hanya baca sementara bisa tiba di sana. Sudah saya membaca banyak kali setelah saya mempunyai pertanyaan ini, tetapi itu ya saya tidak bisa temukan, pikiran ini tidak masuk ke dalamku. Satu ketika saya membaca kitab Imamat 16 ayat 21 katanya, lalu itu saya merasa kaget sekali pada saat persembahan korban. Kenapa meletak tangan di atas kepala korban? Inilah saya selalu mengingini mengetahuinya. Apa di sini kata, Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan dan yang hidup itu, dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu. Nah, jadi di dalam persembahan kurban karena dosa, di dalam kambing, di atas kambing domba kepalanya meletak tangan di atasnya kan? Dengan begitu, menanggungkan, memindahkan dosa yang kita punya kepada korbannya. Seperti yang tadi ayat 21 berkata, Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu, dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu. Tanggungkan semua dosa pelanggaran di atas kepala kambingnya. Jadi, pada saat menyembelih kambing domba untuk mengadakan persembahan korban, tidak hanya menyembelih saja, tapi seharusnya meletakkan tangan untuk menanggungkan dosa, memindahkan dosa kepada korban. Setelah itu, kematian kambing domba ini adalah untuk penghapus dosa yang kita berbuat. Jadi, jika kita membaca persembahan korban karena dosa, dengan begini sudah jelaskan bagaimana Yesus akan datang dan menanggung dosa kita dan mati untuk menghapuskannya. Dan untuk meletak tangan menanggungkan dosa, dengan ini memindahkan dosa kepada korban. Dan bagaimana Yesus kerjakan, melakukan, kita lihat pada saat Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Waktu itu Yohanes pun meletak tangan di atas kepala Yesus. Dan kemudian Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi pada saat Yohanes meletak tangan, itulah saatnya dosa dunia tanggungkan kepada Yesus. Jadi di dalam Alkitab ini sudah jelas tertulis bagian seperti begitu. Jadi Yesus datang di dunia ini, dan Matius pasal ketiga, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Dan memang Yesus dibesarkan di Galilea. Dan mulai saat itu, ini sebelum dia memulai pelayanannya. Nah, terlebih dahulu dia datang di
sungai Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Dan dia akhir-akhirnya datang ketemu Yohanes, dan Yohanes akhirnya memberi baptisan kepadanya. Biasanya Yohanes memberi baptisan tentang apa? Tentang pertobatan. Ia sering berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami." Dengan begitu Yohanes mengertikan mereka dan sambil berkata, "Bertobatlah." Saat itu Yesus datang. Yesus memang tidak sama sekali punya dosa. Ia tidak perlu bertobat. Tapi kenapa dia datang untuk menerima baptisan pertobatan? Memang Yohanes sendiri nggak bisa ngerti. Ia adalah anak Allah. Akulah dibaptis olehmu, tapi engkau datang kepadaku, dia berkata. Lalu Yesus bilang, ya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, lalu Yohanes pun menurutinya. Dengan begitu, Yohanes meletak tangan di atas kepala Yesus Kristus dan membaptis kepadanya. Yohanes adalah seorang imam. Dan dengan begitu dia sendiri menanggungkan dosa dunia kepada Yesus, yaitu anak domba Allah, korban penghapus dosa, sesuai dengan dikatakan perjanjian yang lama. Dan yang lebih penting, Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saat Yesus menerima baptisan, yang kerjakan Tuhan yang luar biasa adalah ia telah menanggungkan semua dosa kita kepada Yesus. Ya Tuhan, akulah dibaptis olehmu, tetapi engkau datang kepadaku. Yesus jawab apa? Biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggunakan seluruh kehendak Allah, yaitu kebenarannya. Maksudnya apa? Untuk menghapus dosa kita. Itulah kehendak Tuhan. Karena kita menghapus dosa adalah kebenaran kita, yaitu itulah kehendak Allah. Untuk kita menerima pengampunan dosa, Yesus sendiri menjadi anak domba Allah, mati atas kayu salib. Dan dia mati untuk dosa kita. Ini bagaimana Tuhan melukis tentang pengorbanan Yesus di dalam kitab suci. Jadi Ibrani 10 yang tadi kita baca di perjanjian yang lama, ya, pada saat orang-orang mempersembahkan korban di perjanjian lama untuk menghapus dosa, ini semuanya bayangan yang akan datang. Dan persembahan korban karena dosa adalah bayangan dari Yesus Kristus sesungguhnya akan datang dan mati atas kayu salib untuk menghapus dosa kita. Dan Tuhan Yohanes Pembaptis meletak tangan di atas kepala Yesus. Dengan ini dosa dunia tanggungkan kepada Yesus. Sesuai dengan janjinya, Yesus mati atas kayu salib dan mengampuni dan menghapuskan dosa kita. Seperti janjinya, semuanya digenapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan pada saat Yesus mati atas kayu salib, dan kata terakhir ia adalah ini, yang satu katanya, apa? Sudah selesai. Itulah apa? Kehendak Tuhan sudah genap, sudah selesai. Satu ketika saya mengunjungi sebuah gereja dan saya berkata kepada dua bapak. Dan mereka bertanya, apakah kita boleh enggak mengingat ulang apa doa bapak kami. Tapi jika kita baca kitab itu tidak berarti begitu. Jika kita mengingat dan menghafalkan doa bapak kami ini memang dibenci oleh Tuhan. Karena ini doa yang tidak asal dari hatinya. Ya Tuhan, yang Bapa kami, ya datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bla bla bla, terus ya. Nah, ini semua segala ini adalah apa? Yang semua ucapan yang tanpa hatinya. Jadi hanya mereka ingat dan hafalkan semua. Tapi kenapa Yesus mengajar doa itu? Ya, katanya jangan bertele-tele, kata Yesus. Maksudnya jangan melakukan hal ini, jangan mengingat dan menghafal semua. Dan saat kita membaca doa Bapa kami yang itu dan minta bila apa,
berikan kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Ya, mereka sudah punya ada banyak makan, tapi berdoa untuk apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami secukupnya. Ini tidak masuk akal juga. Ya, seperti apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kapan kita mengampuni orang yang lain? Ya kan? Jadi seperti datanglah kerajaanmu dan kehendakmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan adalah membiarkan Yesus mati atas kayu salib dan menyelamatkan kita. Hendak itu sudah jadi di kerajaan surga dan di bumi ini. Saat Yesus mati, itulah saatnya kehendak Allah digunakan. Dan pada saat Yesus menerima baptis oleh Yesus Kristus, apa maksudnya sesungguh itu? Adalah dia menanggungkan semua dosa kita kepada Yesus. Waktu itu Yesus tidak terima baptisan pertobatan karena dia tidak sama sekali punya dosa. Sebab ini Yohanes pun berkata, ya akulah yang menerima baptisan olehmu. Dengan begitu dia menolak. Tapi Yesus berkata, biarlah hal ini terjadi. Karena demikianlah sekarang sepatutnya kita menggunakan seluruh kehendak Allah. Kehendak Allah adalah pembenaran kita, yaitu pengampunan dosa. Inilah bagian yang luar biasa kan? Jadi di perjanjian lama seperti persembahan korban karena dosa. Dan saat mereka menyembelih kambing domba dan mempersembahkan korban. Anak domba itu berarti Yesus Kristus. Yesus mati atas kayu salib dan bagaimana ia menghapuskan dosa kita. Ini bagaimana kitab suci telah menjelaskan tentang kepada kita. Nah, sekarang ini untuk dosa diri sendiri. Jika dosa kita tidak akan dihapuskan sebab kita berdoa untuk minta ampun. Tetapi Yesus mengorbankan tubuhnya sendiri sebagai korban penghapus dosa. Dengan ini dia menggenapkan seluruh syarat untuk menghapus dosa kita. Dengan darahnya, ia tidak membawa ke bait Allah yang ada di bumi ini. Tetapi, Ibrani 9 ayat 11 Tuhan berkata, apa? Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Nah, kemah yang di sini, ya kan? Tenda atau kemah yang kita bisa baca di sini. Ini rumah yang dibuat oleh kemahnya. Tapi mereka kenapa berkata, inilah kemah. Saat orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir dan Gunung Sinai, Tuhan memberi 10 hukum kan? Lalu suruh lagi apa? Bangunlah kemah suci. Seperti panjangnya 100 hasta, lebarnya 50 hasta. Dan kemudian selama perjalanan mereka harus pindah-pindah kan. Jadi mereka tidak bisa membangun bangunan yang tetap, yang permanen. Akhirnya mereka membangun kemah suci di bawah kemah biar mudah dipindahkan. Itulah dapat berkata kemah suci, ya kan? Kemah suci betul. Dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia sudah sama. Jadi, itu bisa jadi ganti bait suci yang ada di kerajaan surga. Jadi, tidak membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dia masuk ke bait suci yang ada di dalam kerajaan surga. Yang sempurna ini, yang itu. Jadi bilang apa? Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, ada yang tidak termasuk ciptaan ini. Nah, semua gereja, bait suci yang ada di dalam bumi ini adalah dibuat oleh tangan manusia. Tetapi Tuhan Yesus tidak masuk ke bait suci yang dibuat oleh tangan manusia. Dan kata di sini apa? Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna,
yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini kan, yang lebih sempurna, yang lebih besar. Jadi kemah ini adalah bait suci yang dibuat di bawah kemahnya. Dan maksud lebih besar dan lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya bait suci yang ada di kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus membawa darahnya sendiri untuk dosa kita. Tidak memercik di kemah suci yang ada di bumi ini dengan cipta ini. Tetapi memercik darahnya bait suci yang ada di kerajaan surga. Kristus datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk cipta ini, artinya bait suci. Tapi semua bait suci yang ada di dalam bumi ini dibuat oleh tangan manusia. Semua dan setiap bait suci begitu. Tetapi bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya tidak termasuk cipta ini. Dan yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Artinya bait suci yang ada di kerajaan surga. Dan pada saat Yesus mati atas kayu salib dan membawa darahnya, tapi dia tidak masuk ke dalam bait suci yang bumi ini seperti imam-imam biasa, imam-imam yang lain. Tetapi dengan membawa darahnya atas kayu salib itu, dia masuk ke bait suci di kerajaan surga, memercik darahnya di sana. Di sini ada arti yang terpenting. Apa bedanya bait suci di bumi dan bait suci di kerajaan surga? Memang bumi ini berada di bawah lingkungan waktu. Memang sebab itu akan ada masa yang berlalu, kini, dan masa depan. Tetapi di kerajaan surga ini lingkungan yang kekal. Jadi waktunya tidak akan mengalir. Di sana tidak ada masa yang lalu, tidak ada masa depan juga. Hanya ada saat ini saja. Itulah di mana negara yang kekal. Dan jika kita tinggal di bumi ini, tubuh kita ini berada di bawah lingkungan waktu. Menjadi waktu dan bertua dan menjadi lelah. Aku juga sudah dekat 80 tahun, menjadi rambut putihnya dan menjadi tua. Di depan gereja kami ada banyak pohon-pohon pinus yang besar. Dan di tengah-tengahnya ada juga pohon yang berdaun gugur. Dan ini kelihatannya indah sekali, cantik sekali. Dan di depan gedung gereja kami ada daun gugur telah jatuh. Dan kemarin saya berinjak-injak di atasnya. Dan suara itu pun saya merasa senang berjalan-jalan di atasnya. Tapi kemarin sore saya lihat itu sudah disapuin. Saya bilang jangan nyapuin. Ini adalah satu-satunya saat saya bisa menginjak daun gugur kan. Tapi ya ada yang disampaikan itu semuanya menyapuin dan sudah dibersihin semuanya. Saat saya melihat di depan gereja kami ada jalan tol, di sampingnya ada pohon pinus dan juga ada pohon-pohon yang berdaun gugur. Itulah warna-warni indah sekali. Dan kemarin saat saya menginjak di atas daun-daun gugur itu, ya bagaimana daun ini warna-warni cantik sekali. Itu luar biasa. Dan kemarin saya bilang kepada jemaat-jemaat kami, jangan pulang dulu, berjalan-jalan di atasnya. Ya, lihat dulu, itu cantik sekali. Saya suruh mereka. Nah, jadi tempat ibadah ini, gereja ini, dan tubuh aku ini, tubuh kita ini semuanya berada di bawah kuasa lingkungan waktu. Ada yang masa yang lalu, kini, dan masa depan. Dan semuanya menjadi tua. Ya kan? Kita semuanya menjadi tua. Kan? Pendeta Mak Changyu sama saya mempunyai lampu putih sudah ya cukup tua.
Dan saya tidak menyatakan sesuatu bagaimana saya menjadi tua. Lebih baik, lebih berbahagia saya lebih mendekat bagi Tuhan. Inilah sesuatu yang terjadi di mana di bawah kuasa lingkungan waktu kan. Dan yang paling baik kepada kita adalah apa? Semakin banyak kita menjadi tua, Tuhan ajar apa? Ini tidak berakhir. Di depan ada yang dunia yang dijanjikan kepadamu untuk hidup kekal dengan Tuhan. Dan siapa saja yang masuk ke sana, yang menerima pengampunan dosa lah yang akan masuk kerajaan surga. Bagaimanapun orang berdosa berusaha, tapi dosa mereka tidak akan diampuni. Jadi bagaimana dosa mereka dapat dihapuskan? Untuk menjelaskan ini, Tuhan mengadakan korban penghapus dosa. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari laki jelata dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, sebab upah dosa ialah maut, dia harus membawa seekor kambing betina yang tak bercela untuk persembahan korban dan menjadi korban penghapus dosa. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa. Jadi inilah yang kambing domba disiapkan untuk menghapus dosa kita. Dan dengan meletakkan tangan di atas kepalanya, semua dosa-dosa yang aku punya dan kita punya tanggungkan kepada kambing itu. Awalnya saya tidak tahu kenapa caranya meletak tangan. Saya merasa sulit, agak lama. Kenapa meletak tangan? Ya kan, tidak akan mengangkat dia menjadi pendeta atau yang lain. Kenapa? Sungguh-sungguh awalnya saya tidak tahu. Tetapi terus saya membaca Alkitab. Akhirnya saya temukan itu berarti di Matius pasal ketiga, Yohanes memberi baptisan kepada Yesus Kristus. Pada saat Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptisnya, memang Yohanes selalu memberi baptisan kepada yang lain. Tapi dia tahu Yesus adalah anak Allah, jadi dia tidak mau memberi baptis kepadanya. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tapi engkau datang kepadaku. Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, lalu seperti orang-orang berdosa berletak tangan di atas kambing domba dan menyembelih, dengan kematian korban dosa yang diperbuat orang itu dapat dihapuskan. Dan kambing domba ini adalah bayangan dari Yesus Kristus, dan Yesus sebagai anak domba Allah datang di dunia ini. Dan seperti orang berdosa meletak tangan di atas kepala korban untuk menanggungkannya, dan imam besar meletak tangan kepadanya untuk menanggungkan semua dosa seluruh orang Israel. Begitu dia datang kepada Yohanes untuk menerima baptisan oleh Yohanes sebagai imam besar. Itu bukan baptisan pertobatan, tetapi meletakkan tangan untuk menanggung kepada dosa dunia kepada Yesus. Dengan meletak kedua tangan, dia memberi baptisan. Waktu itu, semua dosa dari seluruh dunia tanggungkan kepada Yesus. Waktu itu, langit terbuka dan suara Tuhan dapat didengar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa? Sebab Yesus datang untuk mati ganti dosa kita. Inilah bagaimana dia menerima semua dosa dunia. Inilah baptisan Yohanes kepada Yesus. Dan kemudian Yohanes 1 ayat 29 bilang apa? Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, dosa itu tanggungkan, pindahkan kepada Yesus. Untuk mengajar hal ini terjadi dari sebelumnya, Tuhan telah mengajar tentang persembahan korban karena dosa di Perjanjian Lama. Sebelum menyembelih kambing domba, meletak tangan untuk menanggungkan dosa, lalu menyembelih, dan dengan itu, dengan darahnya mengampuni dosanya. Ini telah dinubuatkan dan ditentukan sejak Perjanjian Lama. Dan pada Yesus datang dan
seperti gambar yang dikasih perjanjian lama, Yesus datang menerima semua dosa dunia, mati atas kayu salib, dan semua dosa kita telah bayar lunasin. Itulah saatnya semua dosa kita telah dihapuskan. Setiap kali saya membaca Alkitab, ini semuanya sangat pas, sangat terhubung satu demi yang lain. Saat Yesus menerima baptisan, dia selalu angkat dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu dia mati atas kayu salib. Dengan begitu, dia telah menghapuskan dosa kita seperti salju. Inilah apa yang kita percaya. Memang banyak yang bernyanyi puji nyanyian, tetapi masih belum mereka mempercaya dosa mereka sungguh dihapuskan. Jadi masih ada banyak meminta ampun dosanya. Kiranya hamba-hamba Tuhan bersalah tentang ini. Jika mereka terlebih dahulu mengenal firman Tuhan dan ajar itu baik, tetapi kekristenan ini sudah berubah kayak agama, jadi hanya beribadah secara formal saja, tidak sesungguhnya. Hanya mereka beribadah tanpa mengetahui tentang dosa mereka dihapuskan. Jadi banyak yang berada di dalam kesulitan, ya kan? Bersembah korban untuk menyembelih kambing domba di perjanjian lama. Ini tidak untuk memberitahukan untuk harus melakukan kita untuk menghapus dosa. Tetapi ini apa yang Tuhan memberitahukan, Yesus Kristus akan datang dan bagaimana dia akan menghapus dosa kita. Untuk itu memberitahukan ini. Dan sekarang kita tidak lagi mempersembahkan lagi. Sebab kematian Yesus Kristus, ia telah menghapus dosa kita untuk selama-lamanya. Jadi persembahan korban dosa sudah selesai. Sebab ia tidak membawa darahnya di bumi ini, tetapi membawa di kerajaan surga, memercik darah di bait suci di kerajaan surga. Jadi tidak hanya mengampun dosa untuk sementara, tetapi telah mengampuni dosa kita untuk selama-lamanya. Banyak orang masih belum bisa mempercaya hal ini. Jadi sampai sekarang mereka mengikuti pikiran diri. Aku yang berdosa hari ini juga. Ya, jadi aku menjadi orang berdosa, akulah orang berdosa lagi kiranya. Tapi saudara, Yesus tidak memercik darahnya bait suci yang ada di bumi ini, tetapi di kerajaan surga. Dengan ini, dia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi Ibrani 9 ayat 11. Ini bilang apa? Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk tempat ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Pada saat Yesus mati atas kayu salib, dengan begitu semua dosa kita telah dihapuskan untuk selamanya. Jadi ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Inilah yang kita percaya. Tuhan tidak hanya mengampuni dosa yang kita berzina, mencuri, aborsi, apa yang lain-lain. Ya, tidak hanya itu aja, tetapi dia telah menghapuskan dan mendapat kelepasan yang kekal, mengampuni dosa semuanya. Jadi persembahan korban di perjanjian lama, menyembelih kambing domba itu, inilah bayangan untuk Yesus Kristus akan datang menghapus dosa kita untuk selama-lamanya. Dan wujudnya memang Yesus Kristus. Jadi dengan kematian Yesus atas kayu salib, semua dosa kita sudah dihapuskan, sudah diselesaikan. Jadi tidak perlu lagi kita melakukan apa-apa untuk mendapat hidupnya kekal. Tetapi saat kita mempunyai iman, percaya pengampunan dosa oleh Yesus, kita sungguh hidup rohani oleh iman. Aku memulai memberitakan Injil ini sejak tahun 62. Dengan anugerah Tuhan, akhir-akhir ini melalui banyak media, saluran televisi, radio, dan cetak buku, firman Tuhan ini dapat diberitakan di mana-mana. Jika saya berpikir ini, betapa indahnya dan betapa bersyukur saya tidak bisa menyatakan dengan kata manusia. Saya bersyukur sekali bagi Tuhan. Tuhan yang kerja di depan kita dan membuka jalan penginjilan yang luar biasa.
Sekarang, semoga kita semua dapat diberitahukan tentang kelepasan yang kekal dan tidak akan tertinggal dari kerajaan surga. Seperti yang Tuhan telah memberi persembahan korban karena dosa di perjanjian lama. Untuk bayangan Yesus akan datang dan menghapus dosa kita dengan cara sepertinya. Dengan janji itu, sepertinya begitu Yesus mati atas kayu salib dan ia berkata, semua dosa kita telah dihapuskan. Sebab banyak orang masih berada di dalam pikirannya sendiri, tidak bebas daripada dirinya sendiri. Jadi walaupun Yesus mati atas kayu salib dan menghapus dosa kita, tetapi masih belum mereka percaya bahwa mereka telah dibenarkan. Tetapi melalui kitab Ibrani ini, bagaimana dosa kita dihapuskan, kita belajar dulu dan memberitakan bersama-sama. Biar banyak orang yang masih belum yakin, biar mereka yakin, percaya pengampunan dosanya, biar mereka menerima berkat sesungguhnya. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, terima kasih Engkau membiarkan Yesus mati atas kayu salib untuk selamatkan kami dari dosa. Walaupun Yesus telah mengampuni dosa kami seputih salju, tetapi jika ada yang masih belum bisa percaya, berada di dalam kesulitan, ini menyakiti hatimu Tuhan. Tuhan, melalui Christian Leaders Fellowship ini, banyak orang dapat diberitahukan tentang kita dan menerima Injil, biar kami dapat digunakan oleh kebenaran-Mu, bisa memberitakan Injil ini banyak orang yang masih tidak tahu. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semuanya.